Diminum untuk menghilangkan dehidrasi atau menghidrasi tubuh kita, misalnya seperti air kelapa. Ya, jadi apa saja gejala yang perlu dicermati ya pada saat kita puasa. Yang pertama itu kalau ada gejala dehidrasi, pastinya kita terasa haus ya. Itu pasti dialami oleh semua orang yang berpuasa dan itu normal. Kemudian yang kedua, gejala yang lumayan nih, itu biasanya ada kering, terasa kering di mulut, jadi bibir kering, bisa juga ada sariawan kalau misalnya dehidrasinya lebih berat, atau juga kulitnya kering. Nah, kalau kulit kering, biasanya kita bisa mengecek dengan cara menggoreskan kuku di atas kulit. Nah, kalau ada tanda putih, itu berarti kulitnya kering. Nah, itu salah satu tanda dehidrasi. Kemudian yang ketiga, itu tanda lainnya adalah demam. Bisa jadi orang yang dehidrasi itu suhu tubuhnya meningkat karena kekurangan cairan. Kemudian tanda yang keempat, ini dehidrasinya lebih berat, yaitu apabila urinnya berkurang atau frekuensi pipisnya berkurang. Misalnya pipisnya jadi tambah lama 12 jam nih selama puasa nggak pipis, itu udah dehidrasi banget gitu, kurang cairan, dan juga warna urinnya bisa kuning pekat seperti itu. Gimana taunya kalau kita sudah terhidrasi cukup? Yang pertama tentunya gejala-gejala dehidrasi yang tadi itu berkurang atau tidak nampak. Dan yang kedua yang paling penting itu adalah ketika kita tidak dehidrasi atau cairan tubuh kita cukup, maka urin kita akan menjadi bening, frekuensinya bertambah atau lebih sering BAK, atau juga warna urinnya itu lebih terang, jadi nggak warnanya pekat seperti itu. Jadi selama bulan puasa, tentunya minuman yang direkomendasikan yang paling utama harus dipenuhi adalah air putih. Ya, karena air putih kan memenuhi menghidrasi tubuh kita. Tapi ada juga beberapa minuman lain yang juga boleh diminum untuk menghilangkan rasa dehidrasi atau menghidrasi tubuh kita, misalnya seperti air kelapa atau air yang dilarutkan bersama buah-buahan, misalnya infus water, atau kalau di anjuran Nabi juga ada yang diminum bersama kurma. Jadi kurma yang direndam di dalam air, nah itu kandungan airnya juga banyak mengandung zat-zat penting, tapi itu hanya sampingan gitu. Jadi yang utama tetap air putih, dan juga jangan lupa untuk mengurangi minuman yang manis, karena yang manis belum tentu baik ya, tapi yang menghidrasi paling bagus adalah air putih. Nah, cara untuk menjaga tubuh kita selalu terhidrasi atau tidak dehidrasi selama puasa, yaitu caranya dengan minum air putih. Anjurannya adalah 2 liter sehari. 2 liter sehari itu bisa diukur dengan gelas sekitar 10 gelas. Nah, caranya gimana nih? Kita kan puasa selama siang hari. Nah, malam hari kita bisa atur di 5 waktu minum. Yang pertama, saat buka puasa, kita bisa minum 2 gelas air putih saat buka puasa. Kemudian kita minum 2 lagi pada saat mau tarawih. Kemudian kita minum 2 gelas lagi saat setelah tarawih. Kemudian kita minum 2 gelas lagi saat mau tidur. Dan kita minum 2 gelas lagi saat sahur. Jadi lengkap deh, ada 10 gelas, dan insya Allah selama sepanjang hari puasa bisa mengatasi dehidrasi seperti itu. Tentunya minum cairan itu kan tidak hanya air putih, itu bisa ditemukan di
makanan yang berkuah, ya terutama yang kuahnya bening bukan kuah santan. Bisa sayur mayur yang kuahnya bening itu bisa sama mengatasi, sama bentuknya cairan. Terus juga selain dari sayur bisa juga dari buah-buahan yang kaya cairan. Kan banyak buah yang misalnya jeruk, kayak gitu, anggur yang isinya tuh banyak kandungan airnya. Itu juga yang menjadi bagian dari mengatasi dehidrasi. Seperti itu.